Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mereview soal-soal yang sudah disebar. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat untuk membantu rekan-rekannya. Ini hasilnya, kita lihat diagramnya. Responnya ada 41 orang. Ini hasilnya nih. Setiap perkara yang daftar pengalaman akan diberikan nomor perkara jika sudah membayar panjar. Ini jawabannya kasir ya, 74% betul ya. Dia memberikan nomor perkara itu memang kasir ya, bukan yang lain. Dia masuk dalam meja 1, tetapi dia yang spesifik itu kasir ya. Minoritas perkara merupakan tanggung jawab ketua majelis ya. Ketua majelis 43% betul ya. Jadi spesifiknya itu ketua majelis ya. Dalam prakteknya dilakukan oleh meja 3, panmut atau panmut gugatan kalau perkara gugatan, panmut permohonan kalau perkara permohonan, tapi tanggung jawabnya tetap di ketua majelisnya ya. Maka yang paraf di berkas itu ketua majelis. Administrasi perkara secara elektronik dan seterusnya, ini jawabannya sistem elektronik sesuai dengan bunyi pasal perma itu ya. Sistem elektronik yang spesifik itu sistem elektronik, ini hanya definisi aja ini sebenarnya. Persidangan secara elektronik dalam perma 7 2002 berlaku untuk hal berikut kecuali pembayaran biaya perkara dan pemanggilan pihak ya. Ingat, persidangan beda dengan administrasi secara elektronik ya. Kalau persidangan itu dimulai dari gugatan, jawaban, replik duplik, pembuktian, putusan, baru upaya hukum banding, itu persidangan. Tapi kalau administrasi secara elektronik, kalau persidangan, nah itu dimulai. Tapi kalau administrasi itu dimulai dari pendaftarannya, e-filing, e-saman dan seterusnya ya. Jadi ini jawabannya yang biru. Pembayaran biaya perkara dan pemanggilan itu tidak masuk dalam persidangan elektronik, dia masuknya dalam administrasi perkara secara elektronik. Kalau sidang itu dimulai dari pihak ngajukan gugatan itu sudah ilitigasi, dia masuknya sampai putusan ya. Mudah-mudahan dipahami. Perkara ikut dapat diajukan oleh ada 2, pengguna terdaftar dan pengguna lain ya. Jawabannya hijau itu udah 56% ya. Pihak yang mengajukan perkara ikut menggunakan alamat palsu nih harusnya ya, menggunakan alamat domisili elektronik dan atau layanan pesan yang terverifikasi milik pihak. Jawabannya itu kuning ya, 30%. Ini banyak salah ini. Email pengguna terdaftar itu salah satu aja kan, tidak mesti harus terdaftar, tidak mesti harus email terdaftar ya, harus pengguna lain ya. Email pengguna terdaftar, ada juga email pengguna lain. Nah, kalau jawabannya yang hijau itu salah, sesuai dengan bunyi pasalnya, domisili elektronik dan atau layanan pesan yang terverifikasi milik pihak, itu jawabannya kuning. Yang termasuk pengguna terdaftar dalam elektronik kecuali, nah ini agak saya juga bingung nih, yang bikin soal pusing sendiri ini. Ini kecuali pengacara betul, kurator betul, pengurus yang memenuhi syarat menggunakan SP betul. Jadi nggak ada yang betul ini sebenarnya, salah semua karena ada kecuali kan. Jadi pengguna terdaftar itu ya pengacara, kurator dan pengurus yang memiliki syarat pengguna SIP. Jadi ada badan hukum ataupun legal, bagian legal dari suatu instansi itu bisa masuk dalam kategori pengguna terdaftar. Nah, jadi ini jawabannya nggak ada yang benar sebenarnya. Kalaupun harus dicari ya salah semua. Jadi yang ungu. Peradilan agama diatur dalam undang-undang berikut ini kecuali undang-undang perkawinan 174 yang hijau itu. Undang-Undang nomor 7 itu peradilan agama, 3 2006 peradilan agama, 50 peradilan agama ya. Yang bukan peradilan agama itu yang
174. Memang itu digunakan sebagai undang-undang untuk mutus perkara, tetapi dia bukan undang-undang tentang peradilan agama ya, karena itu undang-undang tentang perkawinan. Jawabannya hijau ya. Administrasi perkara secara elektronik disebut e-court ya, electronic court ya, karena administrasi perkara secara elektronik. Tapi kalau persidangan secara elektronik itu namanya e-litigasi ya. Ini administrasi berarti dia masuknya electronic court, oranye ya, kuning. Untung nggak ada yang jawab e-commerce ya. Dalam perkara e-court, tergugat tidak setuju, maka dilakukan dengan surat pos sesuai dengan Perma 7 2022. Surat tercatat ya. Bebasnya tetap dibikin oleh jurusita atau jurusita pengganti, tapi dikirimnya melalui pos dengan surat tercatat ya. Ada juga yang jawab tidak perlu dipanggil nih ya. Ya, jadi setelah ada Perma 7 2022, Perma berapa? 7 2022 ya. Maka pemanggilannya dilakukan melalui pos. Kalau dia ada alamat elektronik tergugat itu. Tapi kalau dipanggil ternyata salah, alamat elektroniknya nggak valid, itu tetap dilakukan melalui pos ya, dengan surat tercatat. Jawabannya kuning ya. Bukti kirim dalas elektronik disebut e-summons ya. Panggilan secara elektronik itu e-summons istilahnya ya. Kalau e-call tuh kita buat aja, email ya email. Yang ditanyakan bukan itunya, tapi ada print out bukti kirimnya itu yang disebut e-summons ya. Kirimnya memang lewat email, tapi istilahnya bukan email, istilahnya e-summons ya. Jawabannya biru. Perkara gugatan dengan sebab perkara, ini maksudnya perkara itu ada dua, contentious atau voluntaire. Contentiosa tulisannya juga, voluntaira, ini banyak istilahnya, tapi yang jelas dia perkara gugatan itu artinya perkara ada lawannya, itu disebut perkara contentious, contentiosa atau contentious ya. Secara makro atau secara umum ya perdata dia, tetapi karena ada yang lebih spesifik di sini contentious, maka dia masuk perkara. Jawabannya adalah contentious, perkara gugatan. Nanti kita jelaskan lagi. Perkara permohonan yang tidak ada lawannya dikenal dengan perkara volunteer. Permohonan itu tidak ada lawan, itu volunteer ya. Jawabannya kuning, ini 76%. Betul. Perkara permohonan izin poligami, ini yang ibu-ibu nggak mau jawab kayaknya nih. Nah, perkara permohonan izin poligami itu dia masuk perkara contentious ya. Namanya permohonan tapi dia itu ada lawan, jadi dia contentious ya. Mengidentifikasinya begitu aja. Kalau ada lawan berarti gugatan, berarti contentious perkara itu. Nah, ini tiba-tiba ada esai di sini ya. Jelaskan mengenai perkara contentious dan perkara volunteer. Ini jawabannya pada prinsipnya contentious itu yang ada sengketa sehingga ada lawannya, sementara perkara volunteer itu tidak ada lawannya, dia hanya tuntutan hak, tidak ada lawan. Mau yang nuntut hak itu 10 orang, kalau nggak ada lawan ya tetap perkara volunteer. Isbat nikah yang volunteer, dispensasi kawin, permohonan pengangkatan anak, perwalian dan seterusnya, penetapan ahli waris. Sepanjang perkara itu dalam surat permohonannya tidak ada lawan, maka itu namanya volunteer. Kalau ada lawan itu namanya contentious. Ini banyak, ini jawabannya sebagian sudah ada yang persis betul ya. Tapi intinya prinsipnya seperti itu untuk mengidentifikasinya ya. Kemudian masuk ke esai 2. Nah, ini intinya perkara permanya itu ada 3. Yang 2018, 3 2018, kemudian 1 2019 dan 7 2022. Tetapi yang 3 2018 itu sudah dicabut dengan Perma 1 2019, sudah dicabut. Jadi yang berlaku sekarang itu Perma 1 2019 atau Perma 7 2022.
sebagian pasal di Perma 1 2019 sudah diubah melalui melalui Perma 7 2022. Antara lain adalah penambahan pengubahan cara panggil tergugat itu dengan surat pos tercatat. Kemudian banyak hal di Perma 7 2022 itu, terutama dia menambah ilitigasinya. Ilitigasinya itu semua perkara ikut menjadi ilitigasi, sampai putusannya pun ilitigasi, bahkan ada upaya hukum banding secara ilitigasi. Persidangannya itu secara elektronik itu dapat dilakukan berdasarkan Perma 7 2022. Jadi yang berlaku sekarang tuh Perma 7 2022. Untuk mengidentifikasi perbedaannya itu ya lihat di Perma yang terbaru. Di situ ada perubahan, di situ aja ngambil perbedaannya. Asal ada yang diubah berarti ada bedanya. Nah, gitu aja mengidentifikasinya. Pasal sekian misalnya ada diubah, berarti perbedaannya Perma 1 2019 tidak mengatur panggilan pos surat tercatat, Perma 7 mengatur surat pos tercatat. Kemudian lihat lagi pasal mana yang diubah. Pengajuan upaya hukum bisa sampai banding dan seterusnya ya. Saya kira itu prinsip-prinsipnya. Yang jelas Perma 3 2018 itu sudah dicabut, jadi yang hanya berlaku itu dua itu tadi, 1 2019 dan 7 2022. Dan sepertinya prediksi kami soal-soal tentang manajemen atau administrasi perkara atau persidangan secara elektronik ini, kalaupun menjadi soal nanti bakal banyak kayaknya ya, karena itu yang sedang digalakkan. Jelaskan kewenangan peragama menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ini khusus pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu ada 3 aslinya. Yang pertama itu pokok-pokok kekuasaan kehakiman tahun 70, itu sudah tidak berlaku lagi, dicabut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 4 2004, termasuk yang satu atap itu di situ juga. Kemudian diganti lagi, dicabut lagi menjadi Undang-Undang 48 2009. Nah, tinggal dicari di situ apa kewenangan peradilan agama yang disebutkan di dalam pasal dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, beda dengan Undang-Undang Peradilan Agama. Dia lebih pokok lagi, lebih induk lagi ya. Di atasnya itu adalah konstitusi, Undang-Undang Dasar ya. Undang-Undang Dasar turun jadi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, turun dari peradilan Mahkamah Agung, kemudian menyebar lagi menjadi Undang-Undang Peradilan Umum, Peradilan Agama, Tata Usaha Negara dan seterusnya. Undang Kekuasaan Kehakiman itu mengatur berwenang memutus. Nah, ini memutus diantara, tinggal dilihat di situ ya. Sebenarnya saya juga nggak paham, nggak tahu persis. Yang jelas merujuknya, kalau pertanyaannya ini merujuknya jangan ke undang-undang pasal 49-nya. Ini cukup jelaskan kewenangan agama menurut undang-undang kekuasaan kehakiman. Lihat aja definisi pasal-pasalnya ya. Jangan merujuk ke pasal 49. Di sini ini ada yang sudah betul jawabannya. Nggak usah kemana-mana pasalnya, cukup itu aja. Undang-undangnya maksudnya ya. Jadi memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara antara bidang perkara-perkara tertentu di antara orang yang beragama Islam atau yang mendudukkan diri dengan hukum terhadap hukum Islam. Ikuti aja bunyi pasalnya ya. Kalau rinciannya apa itu ada di pasal 49 nanti. Ini sudah lumayan banyak. Mudah-mudahan ingat ini apa yang dijawab di sini. Kemudian yang 4, uraikan alur penyelesaian gugatan perkara gugatan beragama. Ya, ini alur penyelesaian perkaranya ya. Penyelesaian perkara pertama pendaftaran, kedua di register ya. Kemudian yang ketiga ditetapkan majelis hakimnya. Nah, kemudian panitera pengganti JSP, kemudian lari ke hakim menjadi PHS, kemudian disidangkan, kemudian diputuskan, kemudian diarsipkan. Ini ada pengarsipan. Jadi mulai pendaftaran sampai pengarsipan
plus nanti itu kalau ada eksekusi, tapi secara prinsip dia perkara sudah dianggap selesai kalau disampai arsip, sampai diminutasi. Setelah minutasi berkekuatan hukum tetap diarsipkan. Ya intinya seperti itu aja, tidak perlu diuraikan. Yang di alur nih alur penyelesaian perkara gugatan, alur penyelesaian perkaranya ya, bukan alur persidangan, bukan ya. Jadi mulai pendaftaran, kemudian diregister, ditetapkan PMH, PP, JSP, PHS, kemudian disidangkan. Sidang itu ya macam-macam nanti isinya, tapi itu tidak perlu diuraikan. Setelah sidang baru berakhir dengan putusan. Putusan kemudian berkas-berkasnya setelah BHT kemudian diarsipkan ya. Kemudian kalau ada permohonan eksekusi sampai eksekusi. Tapi secara prinsip ya harus diingat diarsipkan. Di sini kayaknya nggak ada yang jawab arsip kayaknya ya. Banyak nih, bingung saya juga bacanya. Kemudian ngapain bikin soal panjang-panjang Pak ya? Bapak sendiri bingung bacanya. Ya namanya juga usaha ya, usaha membantu. Kemudian VERZ. VERZ ini secara singkat upaya hukum atas putusan first take ya, yang dilanjutkan oleh tergugat. Jadi upaya hukum atas putusan first take itu namanya VERZ. Kalau banding upaya hukum atas putusan tingkat pertama. Nah, kalau kasasi upaya hukum atas putusan banding. Jadi pihaknya tidak puas putusan banding ngajukan kasasi ke Mahkamah Agung. VERZ tetap ke PA tingkat pertama, banding ke tingkat banding ke PTA atau PT, kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, kemudian peninjauan kembali itu apa? Peninjauan kembali itu upaya hukum terhadap putusan yang sudah BHT, sudah berkekuatan hukum tetap, yang nggak mesti harus putusan banding, putusan kasasi. Sudah berkekuatan hukum tetap saja, ternyata ada bukti baru atau ada alasan lainnya, kehilafan hakim dan seterusnya, nah itu bisa diajukan. Nggak harus nunggu putusan kasasi, nggak. Asal putusan itu sudah BHT, dia terbuka peluang untuk PK, karena nggak ada jalan lain lagi kecuali di PK. Intinya seperti itu ya, harus diingat. Kemudian antara VERZ dan banding ini, kalau di Perma 7 2022, kalau ada VERZ sama banding diajukan, maka yang digugurkan itu yang bandingnya gugur, VERZ yang diutamakan gitu ya. Karena kalau bandingnya diajukan, hak VERZ-nya hilang. Nah, mungkin di situ Mahkamah Agung ngambil jalan, kalau ada perkara first take penggugatnya banding, kemudian di saat yang sama tergugatnya VERZ, maka permohonan bandingnya itu gugur. Yang diperiksa adalah VERZ-nya di tingkat pertama. Udah beres tingkat pertama barulah banding. Itu ada di pasal berapa gitu di Perma 7 2022. Khusus yang elektronik ini ya. Apakah dia berlaku ke yang lain? Wallahu a'lam ya. Sepertinya akan seperti itu ya. Jadi kalau ada VERZ sama banding diajukan bersamaan, maka bandingnya gugur. Jarang yang tahu nih juga ya, hakim juga. Saya juga baru tahu. Nah, kemudian pas buat soal ini saya baca-baca loh, ada peraturan seperti itu ya. Ya, jadi yang nambah ilmu Bapak Ibu nambah ilmu, ya saya juga bertambah, mudah-mudahan ilmunya ya barokah. Amin. Takbir. Kemudian penerbitan akta cerai itu kewenangan panitera, dan ingat hanya panitera PA yang bisa menerbitkan. Di PN nggak ada. PN itu dukcapil semuanya ya, ke kepala dinas pendudukan dan pencatatan sipil. Tapi kalau di PA yang berwenang tuh panitera ya, nggak ada embel-embelnya berdasarkan delegasi ketua, enggak, pokoknya panitera yang berwenang itu salah satu kekhususannya. Kemudian penetapan dari sidang merupakan tugas ketua majelis ya, hijau 92% betul. Kewenangan penegakan absolut diatur pasal 49 ya, yang perincian perkawinan itu apa aja, kewarisan apa aja, ekonomi syariah, nah apa aja itu dirincikan di dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang ada perinciannya ya. Pasalnya pasal 49.
Perkara berikut ini bukan kewenangan peradilan agama. Yang bukan itu ya izin perkawinan bagi PNS, TNI, Polri. Itu nggak ada, itu saya ngarang-ngarang aja. Poligami iya, izin perkawinan di bawah usia 21 iya. Jadi usia 21 itu kalau ada sengketa izin perkawinan, kalau bapaknya nggak ngizinin, anaknya maju ke pengadilan. Kalau 19 tahun itu melanggar undang-undang, harus dispen. Jadi yang benar itu kecuali atau perkara yang bukan kewenangan beragama ada izin perkawinan bagi PNS, TNI, Polri, karena nggak perlu izin ke pengadilan, nggak perlu diperkarakan itu ya, izin aja ke atasannya kan. Makanya nggak ada perkara pengadilan agama perkara permohonan izin kawin PNS, nggak ada. Yang adanya dispen atau usia di bawah 21, tapi ini juga jarang terjadi ya, tapi ada perkaranya, bisa jadi perkara orang tuanya nggak ngizinin, dia udah 20 tahun nggak ngizinin orang tuanya. Nah, itu harus bisa mengajukan perkara ke pengadilan. Kemudian pendaftaran perkara pengadilan agama dilakukan melalui meja 1 ya, meja 1, meja pendaftaran itu ya meja 1 ya. Jawabannya hijau nih, 87. Nomor perkara secara elektronik disebut, ini maksud saya sebenarnya persidangan secara elektronik nih maunya. Ternyata soalnya gini lagi ya, ini e-court. Jadi bedanya ya, e-litigasi itu persidangan secara elektronik yang lebih spesifik diatur dalam Perma 7 2022. Kemudian yang e-court itu adalah administrasi perkara secara elektronik. Jadi administrasi persidangan secara elektronik itu e-litigasi, administrasinya secara umum itu disebut e-court ya. Administrasi itu yang mulai dari pendaftaran. Kemudian kalau e-litigasi itu dimulai dari pengajuan gugatannya, itu udah masuk e-litigasi. Dimasukkan dalam e-court, itu di menu e-court, alat-alat buktinya juga di situ, pemeriksaan pembuktiannya juga e-litigasi. Jadi semua proses persidangannya yang pure persidangan itu maksudnya e-litigasi, termasuk upaya hukum. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat, dapat membantu dan menjadi bahan untuk belajar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan lulus dan melekat ilmunya. Kalaupun ada yang keliru-keliru, dikonfirmasi ke orang-orang yang dianggap mumpuni. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.